Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas kasus yang akan menjadikan kita selalu berhati-hati saat bertemu orang baru yang dikenal, apalagi kenalnya di sosmed. Seperti kasus ini, yuk kita bahas. Siapapun yang baca pesan ini, tolong maafkan aku yang sering buat kalian jengkel. Saya pergi dari sini. Kita bisa bertemu lagi di penjara atau di akhirat. Sepotong kata-kata itu tertera dalam sebuah surat yang ditulis Heru Prasetyo 23 tahun di atas lembar kertas. Heru menulis rangkaian kalimat itu setelah membunuh dan memutilasi perempuan kenalannya di sebuah penginapan di sekitar Jalan Kaliuran, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi tidak pergi ke akhirat, kini dia mendekam di penjara, guys. Korban pembunuhan itu adalah Ayu Indraswati, 34 tahun, warga kota Jogja. Kasus ini terungkap setelah mayat Ayu ditemukan dalam kondisi termutilasi pada Minggu 19 bulan 3 2023 malam. Perkara ini pun mengagetkan banyak pihak. Jenazah Ayu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kepala Subbidang Kedokteran Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Ajun Komisaris Besar Aji Kadarmo menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh korban terpisah menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama adalah perut hingga kepala, sementara 2 bagian lainnya adalah 2 kaki yang terpisah mulai dari pangkal paha, bagian dada, perut, serta tungkai atas dan bawah. Korban ditemukan dalam potongan ukuran kecil dan sedang berjumlah 62 potongan. Itu temuan yang menonjol dari aspek forensiknya, ujar Aji dalam konferensi pers. Dia menambahkan, petugas juga menemukan luka terbuka di bagian kepala korban yang diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul di bagian leher korban. Juga terdapat bekas luka akibat kekerasan dengan senjata. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Nuredi Irwansyah Putra mengatakan dalam kasus mutilasi ini pelaku dan korban saling mengenal. Heru dan Ayu disebut berkenalan melalui Facebook pada November 2022. Selain itu, pelaku dan korban juga beberapa kali bertemu dan pernah berhubungan intim. Meski mengenal Ayu, Heru tega lalu membunuhnya. Lelaki asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah itu berutang 8 juta dari 3 aplikasi pinjaman daring, padahal sehari-hari dia hanya bekerja sebagai buruh harian lepas di perusahaan penyewaan tenda di Sleman. Tersangka membunuh untuk menguasai harta milik korban, tutur Nuredi. Nuredi menambahkan pelaku memutilasi korban karena hendak menyembunyikan jejak pembunuhan. Tidak cukup dengan itu, pelaku berniat membuang sebagian tubuh korban ke septic tank atau toilet. Sementara belulangnya milik korban hendak dibawa menggunakan tas ransel untuk dibuang. Waduh, luar biasa ya guys, sudah berutang dengan uang yang haram karena berbunga. Ini malah menghilangkan nyawa orang hanya karena ingin memiliki harta korbannya. Biasa. Tapi tersangka membatalkan niat membuang bagian tubuh korban. Proses mutilasi ternyata membutuhkan waktu lama. Dia memilih meninggalkan mayat korbannya di kamar penginapan lalu melarikan diri. Pembunuhan itu berawal saat pelaku datang ke sebuah penginapan di Pakem, Sleman, Sabtu 18 Maret 2023 pukul 13.15. Dia lalu menyewa sebuah kamar selama 6 jam dengan biaya 60.000. Setelah itu, sekitar pukul 14.00 Heru meninggalkan penginapan untuk bertemu Ayu. Pada pukul 15.15, pelaku serta korban datang ke penginapan tersebut. Lalu masuk ke kamar nomor 51. Nuredi menyebut setelah masuk ke dalam kamar, pelaku memukul korban. Mulanya Heru memukul bagian belakang kepala Ayu dengan sepotong besi yang sudah disiapkannya. Setelah korban tidak berdaya, pelaku melakukan penyakatan di bagian leher dengan menggunakan pisau komando atau pisau bayonet, ujar Nuredi. Sesudah itu, pelaku membawa korban ke kamar mandi untuk mutilasi dengan alat-alat yang sudah disiapkan dari lokasi kejadian. Polisi menyita sejumlah barang bukti, misalnya pisau komando sepanjang 30 cm, potongan besi sepanjang 50 cm, 2 gunting, 1 gergaji, 1 cut, dan 1 pisau ukuran 25 cm. Nuredi menambahkan pada pukul 19.00 pelaku datang ke resepsionis penginapan untuk memperpanjang sewa kamar dengan memberikan uang Rp100.000. Setelah itu pelaku kembali ke kamar untuk melanjutkan mutilasinya. Pada pukul 20.30 Heru keluar dari penginapan dan menuju ke warung makan untuk makan. Namun sesampainya di warung itu, dia baru sadar tidak membawa uang. Oleh karena itu, Heru kemudian kembali ke penginapan untuk mengambil uang milik korbannya. Lalu kembali ke warung untuk makan, karena mungkin perutnya udah keroncongan guys. Pada pukul 21.00, Heru pergi membonceng ojek daring.
untuk mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Setelah mendapatkan sepeda motor milik korban, Heru sempat melewati lokasi penginapan untuk mengecek apakah sudah ada polisi yang datang atau tidak. Sesudah itu dia kembali ke mes tempat tinggalnya di wilayah Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Pada saat itu Heru menulis surat di atas lembar kertas. Surat yang ditulis tangan itu kemudian ditemukan polisi saat penggeledahan. Mungkin ini surat untuk ditujukan pada keluarganya ya. Dalam surat tersebut, Heru juga menulis permintaan maaf terkait uang yang dipinjamnya. Maaf untuk uang, biar Allah yang memutuskan. Jika ada waktu dan jalan keluar, saya akan melunasi dengan cara saya sendiri, tulisnya. Ini mungkin untuk daring ya, pinjaman daring. Kira-kira pihak daring mau nggak ya terima? Selain itu dia juga meminta maaf terkait kebohongan yang pernah disampaikannya. Di sisi lain, Heru juga mengaku sering mengalami tekanan karena masalah gengsi. Oh, karena gengsi dia berhutang guys. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku sering berada di bawah tekanan akibat gengsi, ungkapnya. Di surat itu Heru juga mengaku hanya memiliki waktu sekitar 24 jam. Dia pun menulis tentang kemungkinan menyerahkan diri ke polisi atau melarikan diri. Dengan waktu segitu, aku akan memutuskan untuk menyerahkan ke polisi atau lari sebisa mungkin atau lari dari kehidupan ini, katanya. Dari sejumlah pilihan itu, Heru memutuskan melarikan diri dengan membawa sepeda motor, ponsel, dan uang tunai milik korban sekitar 300.000, dan ponsel milik korban itu lalu dijualnya dengan harga 600.000. Namun dia kemudian ditangkap oleh polisi pada Selasa 21 Maret 2023 siang di rumah salah satu anggota keluarganya di Temanggung. Alasan tersangka melakukan pembunuhan adalah untuk menguasai harta milik korban yang disebabkan karena tersangka terlilit utang pinjaman daring. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Ajung Komisaris Besar Verena Sri Wahyunesi mengatakan pelaku itu akan dijerat dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Pelaku juga dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman hukuman terberat untuk pelaku adalah pidana mati. Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Kunchoro, mengatakan dalam kasus tersebut, Heru tampaknya tidak berpikir panjang sebelum memutuskan meminjam uang ke aplikasi pinjaman daring. Akibatnya dia kebingungan saat harus membayarnya. Padahal Kunchoro mengingatkan, jeratan utang bisa membuat seseorang merasa sangat tertekan. Tekanan itu makin berat apabila utang tersebut terus bertambah karena adanya bunga besar, seperti dalam sistem pinjaman daring, yaitu riba ya guys. Itulah kenapa Islam melarang riba. Utang itu menjadi tekanan yang luar biasa apabila kemudian utang itu beranak pinak. Kalau beranak pinak harus segera memikirkan penyelesaiannya, ujar Kunchoro. Tekanan itulah yang akhirnya membuat Heru gelap mata, nekat akibat pinjaman daring. Dia berbuat nekat, nyawa korban melayang, dan Heru kini terancam hukuman metong. Gimana guys? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Pelajarannya adalah hati-hati, jangan gampang terbuai dengan utang riba, karena riba itu akan membuat pelakunya seperti orang gila. Dan parahnya lagi, dosanya itu bagaikan melecehkan ibu kandung kita sendiri. Itu dosa yang paling besar dalam Islam. Dan hati-hatilah dengan orang yang baru kita kenal, karena belum tentu orang itu baik perangannya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Bye, assalamualaikum.